baca firman Tuhan ini, kita pun akan sangat diberkati oleh Tuhan. Ya. Saya ingin kita membaca dulu dari kitab Yesaya dulu kita mulai. Saya ingin kita baca dulu saudaraku mulai dari kitab Yesaya. Ya. Kita mulai saudaraku, saya ingin kita mulai dari Yesaya pasal yang ke-8 ya. Kita baca dalam Yesaya pasal yang ke-8. Saya ingin kita dengarkan mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 22. Tapi mungkin tidak semua akan kita bahas. Saya hanya menyampaikan beberapa hal yang penting di dalamnya. Saya pasal yang ke-8 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-20. Coba. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku ketika tangannya menguasai aku. Ya. Dan ketika ia memperingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Ya. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Ya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya harus kamu takut, Ya. dan terhadap dialah harus kamu gentar. Ya. Dia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Ya. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memantraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Ya. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh beramal yang berbisik-bisik dan komat kami, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Iya. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit wajah. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang memimpin, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus,
tema yang sudah saya sampaikan kepada kita sebagai kasih nama Tuhan adalah yang penting atau yang utama, mencari Tuhan. Yang terpenting atau yang terutama ialah mencari Tuhan. Itulah saudaraku tema daripada apa yang kita bahas di sini. Sebab dikatakan, saya ingin kita ulang dulu sekali lagi ayat 11. Perhatikan baik-baik ya. Karena kita menyimak, ini susah dimengerti saudaraku kalau kita tidak sepenuh hati kepada firman ini. Saya ingin kita mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang dimaksud di sini saudaraku lewat Nabi Yesaya. Sekali lagi ayat 11. Demikian, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Ya, seperti inilah firman Tuhan yang langsung datang kepada Yesaya. Seperti apa Pak? Ketika tangannya menguasai aku, Ya, terus? dan ketika ia memperingatkan aku, Terus? supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Artinya saudaraku di sini supaya kita tidak seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, itu yang dimaksud. Saya tidak bisa saudara kasih dalam rumah Tuhan menguraikan seperti apa sih bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu. Kita sudah lihat sekarang di dunia ini. Contohnya saudaraku, mereka menganggap mereka boleh lakukan apa saja dan mereka seolah-olah tidak peduli dengan adanya Tuhan. Itulah bangsa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Baik juga bangsa yang dahulu, terutama bangsa yang sekarang. Ya, kita lihat sekarang ini kan, bagaimana manusia sekarang bertingkah laku di dunia ini seolah-olah tidak ada satupun perlu Tuhan. Tapi bagi kita semua yang hari ini khususnya kita datang ke tempat ini, tidak lain tidak bukan kita datang ke rumah doa ini karena kita perlu Tuhan, meskipun sampai hari ini kelakuan kita, perbuatan kita belum sepenuhnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Tentu saudara kan karena perlu Tuhan maka sudah datang ke tempat ini kan. Haleluya. Ya. Saya yakin itu kita semuanya. Yang walaupun sampai hari ini kita masih bergumul untuk lebih baik dan lebih baik. Ya. Tidak ada di antara kita semua yang datang ini yang tidak perlu Tuhan. Inilah saudaraku yang ditekankan oleh Tuhan melalui Yesaya supaya tidak seperti bangsa ini katanya, bangsa yang ada di dunia ini. Salah satu garis besar bangsa yang di dunia ini yang masih di saudaraku tidak merasa perlu Tuhan dalam dirinya. Kenapa? Karena dia merasa boleh lakukan apa saja dengan kekuatannya sendiri. Tapi kita yang mengerti firman Tuhan, kita yang mengerti Tuhan, sama seperti Yesaya pasal 20, pasal 10 ayat 23, tidak ada satupun yang bisa kita kerjakan tanpa Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Coba dulu Yesaya 10 ayat 23 itu dikatakan. Tentunya yang ada di hati kita makin terperlukan Tuhan. Ya. Kalau dalam kitab Amsal lebih jauh dikatakan. Tapi coba dulu Yesaya pasal 10 ayat 23. Demikian firman Tuhan, sungguh kebinasaan yang sudah pasti. Sebentar dulu. Yeremia pasal 10. Yeremia 10 ayat 23 kalau salah. Ya. Coba. Demikian firman Tuhan, Ya. Aku tahu ya Tuhan, Nah ini bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, iya. dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Puji Tuhan. Ini makanya kita mencari Tuhan, ini makanya perlu kita Tuhan. Ya. Maka kita kembali sudah kepada Yesaya sekali lagi pasal 8, coba. Demikian, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku, Ya. dan ketika ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Iya. Perhatikan ayat 12. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Iya. Jangan kita lalu mau ikut bangsa-bangsa dunia ini kalau bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Persepakatan dunia yang maksud di sini. Terus Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti. iya.
Tak perlu ditakuti. Apa yang paling ditakuti oleh dunia ini? Salah satu yang paling ditakuti adalah kematian. Tapi saya tanya dulu kepada kita, meskipun orang takut mati, ada sesuatu yang tidak mati. Meskipun pangkatnya jenderal, lalu suatu kematian itu aku bisa keluar dari kematian ini bisa. Nah, sekarang yang paling kita tahu yang paling berkuasa itu jenderal atau presiden sekali. Hah? Ada yang bisa. Salah satu saudaraku dalam rumah Tuhan, saya lihat saudaraku dalam rumah Tuhan ya, yang paling ditakuti lagi salah satu saudaraku orang-orang ini adalah salah satu miskin. Tapi ternyata banyak juga orang miskin. Amsal mengatakan seperti ini, Amsal pasal 3. Saya ingin kita Amsal dulu sebentar. Ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 16 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, Iya. di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Terus Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. makanya saudaraku firman Tuhan mengajak kita tadi, saya buat katanya yang terutama dan yang terpenting mencari Tuhan. Haleluya. Apa tadi dikatakan tadi yang paling ditakuti di dunia ini? Salah satu yang dikatakan tadi kematian, kan gitu ya. Sebentar dulu. Apa sekarang yang paling ditakuti? Kematian. Sampai orang pergi kemana-mana saudara untuk berobat supaya jangan mati. Kok mati juga. Katanya pergi ke negeri Cina di sana belum bisa jual ginjal dan semua obat. Kok pulang-pulang ke sana mati juga. Ya kan? Mau kita saudara mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, haleluya. Haleluya. Memang Tuhan saudara tidak pernah janjikan langsung kita kaya. Tapi saudaraku, ya, yang Tuhan janjikan kepada kita cukup untuk kita pakai, itu menjadi hak kita yang telah Tuhan tentukan dalam firman-Nya. Makanya Daud dengan jelas mengatakan saudaraku, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Belum pernah kulihat itu orang benar apa? Jadi tidak rugi kita saudaraku dalam nama Tuhan mencari Tuhan. Makanya dikatakan apa yang ditakuti dunia ini tidak perlu kita takuti. Tapi yang terutama cari Tuhan. Ya. Kembali kepada kata saya pasal 8. Sekali lagi dulu ayat 12. Demikian, jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Terus. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti. Iya. Dan janganlah gentar melihatnya. Iya. Tidak perlu kita takut dengan apapun juga, haleluya. Yang perlu di dalam hidup kita takut akan Tuhan. Mazmur pasal 50 mengatakan takut, Mazmur pasal 11 mengatakan takut akan Tuhan itu suci. Terus yang berikut, Tetapi Tuhan semesta alam, perhatikan. Dia yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Iya. Kepadanya lah harus kamu takut. Perhatikan. Dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Terus. Ia akan menjadi tempat kudus. Iya. Tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu. Terus. Serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Tapi ini baru tadi dikatakan kepada bangsa yang tidak lagi memerlukan Tuhan. Bangsa Israel dan orang Yerusalem yang tidak mementingkan Tuhan lah. Tadi dikatakan di sini. Setelah dikatakan, coba sekali lagi dulu. Ayat yang 13 sampai 11 dan 14. Demikian, tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Iya. Kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Iya. Jadi kalau kita mau seperti ini, ayat 14,
Ia akan menjadi tempat kudus. Iya. Dia akan menjadi tempat kudus bagi kita. Tuhan menjadi tempat yang kudus bagi kita. Tuhan menjadi perlindungan bagi kita. Tapi kalau kita tidak seperti ini, dikatakan berikut, Tetapi juga menjadi batu sentuhan. iya, Dan batu sentuhan bagi kedua kaum Israel itu. iya. Kedua kaum itu maksudnya seluruh orang Israel dan orang Yerusalem. Gitu. Ataupun kata orang Yahudi dan orang Yahudi, ya, orang Israel ataupun orang Yahudi. Apa lagi dikatakan? Serta menjadi gerak Iya. dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Ini. Terus? Dan banyak di antara mereka akan tersandung, Iya. jatuh dan luka parah, Terus? tertangkap dan tertawan. Banyak seperti ini, saudaraku. Banyak anak-anak Tuhan, saudaraku, yang jatuh. Ya, seperti hal ini di sini dikatakan, ya, jatuh, tersandung, luka parah, terperangkap dan tertawan. Banyak, saudaraku. Banyak sekali saudara dikasih dalam nama Tuhan. Di antara bangsa pilihan. Saya mau katakan saudara dalam nama Tuhan, kalau kita lahir menjadi orang Kristen sebenarnya itu anugerah besar menjadi orang pilihan. Tapi sayang saudaraku, lahir jadi orang Kristen saudaraku, tapi harus jatuh parah, terperangkap dan tertawan. Padahal anugerah sudah besar. Tapi bagi kita semua yang ada di tempat ini, menjauhkan hal ini. Apabila kita setia terus datang mencari Tuhan. Haleluya. Apalagi nanti kalau gereja kita sudah lebih baik. Untuk apa kita bangun gereja besar-besar? Untuk apa kita buat cantik-cantik kalau kita tidak mau setia? Untuk apa? Jadi kalau gereja seperti ini saja kita selama ini kita boleh setia. Dan saya lihat anak-anak kita ini, cuma ini anak-anak pemain-pemain tambor ini mereka berlomba belajar Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, ketika kita nanti sudah memasuki gereja yang baru, ya semua kita, terutama buat kita hamba Tuhan, harus ada di hati kita keinginan lipat ganda lebih setia untuk melayani Tuhan. Bagi jemaat keinginan lipat ganda untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Sebab tidak ada artinya sia-sia kita bangun. Dengan jerih payah kita bangun, tapi tidak ada maafkan dengan sungguh-sungguh. Kita mau sudah seperti tadi nyanyi pemilu dari saudara. Walaupun kita harus menabur saudara dengan air mata, dengan penuh jerih payah. Tapi kita seperti tadi dikatakan, ketika menuai saudara nanti akan mendapat haleluya hasil lebih daripada yang kita pikirkan. Semua kita akan kita lihat nanti. Sampai kita harus berkata, dan betul-betul kita harus merasakan. Bukan hanya saudara lagi dalam perkataan, tapi betul-betul dalam perasaan kita semua mengaku apa yang kita pikirkan Tuhan telah sediakan. Puji Tuhan. Haleluya. Apa yang pernah kita pikirkan Tuhan sediakan. Kalau saya sudah dalam Tuhan, saya sekarang berani berkata seperti itu. Saya sudah tidak pernah pikirkan kalau saya juga bisa sampai sekarang ada. Kalau saya sampai sekarang ada satu mimpi murahan Tuhan. Andai kata saudara saya tidak cepat bertobat, mungkin saya sudah tidak ada lagi. Tapi kemurahan Tuhan berikan perpanjangan umur. Tuhan tobat terus. Saya sangat yakin Tuhan akan berikan lagi pada saatnya kesehatan yang sempurna untuk bisa mengerjakan lebih baik dan lebih baik lagi dikerjakan. Coba kita teruskan berikut ayat yang ke-16 apa dikatakan? Demikian aku harus menyimpan kesaksian ini dan memakaikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Iya, terus. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia.
Dan kata lain saya berharap. Saya berharap satu kali akan ada persekutuan yang lebih nyata lagi dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kita juga harus mengatakan, kita harus terus sekarang komitmen mengatakan akan ada lagi satu hidup yang lebih indah bersama dengan Tuhan. Kita harus merasakan dan kita harus menikmati keluarga yang lebih indah lagi dalam melayani Tuhan. Sebab Tuhan mau kita menjadi kesaksian. Tuhan merindu kita selalu juga menjadi kesaksian, membawa, menunjukkan kebaikan Tuhan, supaya kita boleh menjadi satu saksi, membawa orang kepada keselamatan. Gereja sebesar itu, kalau sudah ada dalam Tuhan, kita tidak cepat-cepat itu yang membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan nanti ya. Coba kalau gereja kita ini di sini kita karena kecil kelihatan kita sudah agak lumayan banyak. Tapi nanti hari Minggu kita ulas dulu. Pada Minggu kita rame, karena kita gabungan hari Minggu. Ya. Tapi nanti saudara dalam nama Tuhan, kalau minggu berikut nanti dulu tanggal berapa? Kalau hanya kita, dia akan terus gereja. Gereja sebesar itu tapi adalah hanya orang seperti ini. Kalau masalah kan bilang lomo-lomo. Kita tahu bahasa Indonesia itu lomo-lomo. Ibaratnya sini-sinian. Kalau di sini kita sudah garam-garamnya kelihatan karena gereja ini kecil. Tapi kalau gereja yang sebesar itu hanya segini terus orangnya. Makanya nanti dulu begitu kita kadang kita harap ada langsung tambah jiwa. Haleluya, haleluya. Seperti minggu yang lalu itu saudara, saya punya pengharapan saudara, Tuhan akan tambahkan bilangan orang-orang akan diselamatkan. Kalau orang-orang yang diselamatkan berarti saudara punya iman yang teguh mengikut Tuhan. Bukan iman sembarangan. Saya iman yang sembarangan tak mungkin mendapatkan keselamatan saudara. Ya. Jadi saudara harus kita mau dipakai Tuhan. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Ya. Semua kita mempersiapkan diri untuk menyongsong rencana Tuhan yang lebih besar. Ya. Untuk menyongsong satu rencana Tuhan yang lebih indah. Kita buka hati. Kita mau selalu. Ya. Kita berharap seperti kata saya, masih ada pertemuan yang lebih baik. Dikatakan di sini, di mana Tuhan semakin nyata, nampak, tidak bersembunyi lagi. Sebab Tuhan seringkali harus bersembunyi karena terlalu banyak kesalahan dan pelanggaran. Yesaya 59 mengatakan Tuhan itu bersembunyi. Ini adalah sebuah yang dilihat oleh Yesaya, maka dikatakan dalam ayat 17 atau ayat 17. Demikian, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan. Ia berharap. Terus Ia menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. walaupun satu dia lihat ada satu kekurangan banyak masih yang seperti membuat Tuhan menyembunyikan diri. Sama seperti sekarang. Saya yakin kita merasa masih terlalu banyak kekurangan kita. Saya secara pribadi merasa masih terlalu banyak kekurangan saya. Pelayanan kita pun masih terlalu banyak kekurangannya. Tapi pengharapan di hati kita, makanya kita mau memperbaiki. Kita sepakat bersama-sama memperbaiki pelayanan kita. Kita sepakat memperbaiki suatu iman rohani kita. Karena kita berharap seperti kata dari saya, terus semuanya. Aku hendak mengharapkan Dia. Iya. Terus Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. mau seperti ini, haleluya? Ada punya keimanan seperti haleluya? Haleluya. Kita menjadi alamatnya Tuhan. Artinya tempat tinggalnya Tuhan. Artinya tempat Tuhan berhadiran. Haleluya. Siapa kasih seperti mereka? Tapi ini janji Tuhan, saudaraku. Ini janji Tuhan. Coba sekarang dia berkata saya. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Oh, luar biasa. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, buka hati ya. Kita buka hati kita semuanya. Haleluya. Firman Tuhan, kita buka hati kita untuk tempat tinggalnya Tuhan. Haleluya. Supaya kita dan juga anak-anak kita semua diperbaiki oleh Tuhan. Ya. Meskipun sebelum kita lihat anak-anak kita belum sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Saya juga mengajarkan kepada kita, biarlah anak-anak kita sesuai yang diharapkan oleh Tuhan. Kepada tangan Tuhan saja kita arahkan. Sebab kalau Tuhan mengarahkannya, kalau Tuhan menjadikannya nanti, semua menjadi indah pada waktunya. Memang sudah dulu, seringkali kita tunggu ya, belum mendapatkan seperti apa kita pikirkan. Tapi biarlah Tuhan yang mengerjakan semuanya. Sekali lagi kalau siapa? Demikian. Dan apabila orang berkata kepada kamu, Ya, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh beramal ya, yang berbisik-bisik dan umat kami, maka jawablah, ya, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? iya. Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Iya. Artinya saudara, kita sudah komitmen. Satu-satunya petunjuk yang kita mau terima hanyalah petunjuk daripada Tuhan. Itulah petunjuk firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan mau petunjuk yang lain saudara. Walaupun itu dikatakan dari seluruh tubuh, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan, nggak mau itu. Haleluya. Tapi saudara nama Tuhan, dari siapapun itu kalau sesuai dengan firman Tuhan, mari kita terima. Sebab itu adalah kebenaran. Sebab itu adalah kebenaran. Ya. Segala sesuatu yang kita boleh terima harus sesuai dengan firman Tuhan. Saling dengan firman Tuhan. Ya. Walaupun apa kata orang dan ya, supaya kamu begini, supaya kamu begini, tidak. Sebab sudah ada Tuhan yang mampu dan yang berkuasa untuk memberkati kita dalam segala hal. Tuhan lebih tahu tentang apa yang menjadi keperluan kita. Satu lagi ayat 20, saya ingin kita semua sama-sama baca. Ayat 20. Ayat 20. 1, 2, 3, ya. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbaca. Artinya saudara-saudara dalam Tuhan, pengajaran yang harus dicari. Pengajaran itulah firman Tuhan. Kalau disebut saudara kesaksian, dikatakan firman, carilah pengajaran dan kesaksian. Artinya saudara, rasakanlah perbuatan Tuhan di dalam dirimu untuk engkau bisa saksikan kepada orang lain. Itu maksud. Artinya di sini milikilah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Milikilah pengalaman yang indah dengan Tuhan. Lihatlah pekerjaan Tuhan. Lihatlah kuasa Tuhan. Dan ini bisa saudara kita miliki. Ini boleh kita dapatkan saudara selama Tuhan. Kalau kita hari demi hari semakin dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi kalau tidak sudah dikatakan, tidak akan terbaca. Artinya tidak akan ada sudah terang yang semakin terang. Sebab Tuhan menginginkan selalu dalam hidup kita seperti kita amal. Kita selalu harus dalam terang yang semakin hari semakin bersinar sampai pada tengah hari. Artinya semakin terang dan semakin terang. Oleh sebab itu sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua jemaat Tuhan, kita harus bergumul saudara dalam nama Tuhan. Ya. Minggu-minggu yang lewat saya katakan memang kita sedikit sudah bisa menjadi kesaksian. Ya. Lewat kita terkumpul membangun gereja ini ada kesaksian saudaraku. Meskipun kita punya pergumulan, sekali lagi saya katakan, meskipun di antara kita mungkin di dalamnya ada masalah, tapi orang lain tidak melihat. Yang hanya mereka katakan, indahnya orang Pentakosta. Saudara kata kita mendengar terus. Ya. Setiap minggu kita dari sana syukur kita semua makan melihat kita terus, selalu mereka mengatakan luar biasa. Ya. Itu tetangga kita selalu hampir semua mereka yang menunjukkan hebat orang uang Pentakosta. Hebat juga bilang Pentakosta luar biasa dikompakan kalian. Memang seluruh inilah yang Tuhan inginkan. Meskipun seperti saya katakan tadi ada memang masalah di tengah-tengah kita sedikit. Tapi masalah ini selalu tidak pernah dilihat orang lain karena kita selalu dibuat Tuhan untuk menutupi. Sebab masalah itu tidak menjadikan halang untuk kita mengerjakan perkara-perkara yang baik. Tapi Tuhan mau selalu sampai hari yang akan datang, sampai tidak ada masalah, sampai kita lebih bijaksana selalu melangkah tahap kepada tahap yang lebih indah. Tetapi ini bisa kita kerjakan kalau kita lebih banyak lagi persekutuan, lebih lagi mencari Tuhan, lebih lagi mengutamakan Tuhan, lebih lagi mengutamakan seluruh pekerjaan Tuhan. Sekalian kita, baik seluruh jemaat Tuhan terkhusus bagi kita
tambahan lagi. Oleh sebab itu sudah dalam Tuhan hari ini, biarlah kiranya firman Tuhan ini ya masuk di dalam hati kita. Kita cari Tuhan supaya Tuhan sediakan semuanya untuk kita. Ya. Kekayaan juga Tuhan boleh beri. Kalau Tuhan lihat kita mampu untuk mengelola kekayaan Tuhan, dan panjang umur juga dikatakan ada di tangan Tuhan. Kekayaan saudaraku dan panjang umur adalah hak Tuhan. Ya. Kalau kita lihat juga saudaraku di dalam ayat lain, ya, bahwa emas dan perak adalah kisahnya Tuhan. Ya. Atau juga saya Tuhan firman katakan, Tuhan itu adalah Bapa kita, saudara. Tidak ada yang sukar bagi Bapa kita untuk diberikan kepada kita. Tetapi bagaimana hati kita menjadi amat, dan bagaimana hati kita selalu mau dipakai Tuhan, dan bagaimana hati kita percaya kepada Tuhan, itu yang selalu menjadi suatu permasalahan. Oleh itu sekali lagi saya ingatkan kepada kita, firman Tuhan mengajak kita, mari semakin kita lagi mengutamakan, tingkatkan. Kalau di sini kita suatu saat bisa beribadah seperti ini, kita sudah mengingat Tuhan beribadah dengan lebih baik lagi pada hari-hari yang akan datang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan untuk Alkitab kita katakan dengan baik. Sebelum kita masuk dalam doa, saya ingin kita angkat satu penyembahan yang berkata, "Ku datang Tuhan baru ini." Haleluya. Datang Tuhan bahagia. Saudara kasih, kita pun ini menjadi doa dan renungan kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan saudaraku ya dengan segenap hati. Kita hayati, mati, sayur demi sayur daripada terjadi. Amen.
Ku tahu kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak kita lakukan lagi, Bapak Ibu. Apapun kesalahanmu, apapun pelanggaranmu, apapun dosa kita, Tuhan siap memberikan ampunan. Asal saja kita setia datang kepada Dia, dan Dia mau memberi setiap jawaban bagi kita. Dia mau perbaiki semuanya. Dia mau ubah kita mereka sama Tuhan. Dengan perubahan yang ada pada kita, mata rohani kita akan semakin melihat